Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah waktu yang sangat jauh sebelum manusia memenuhi bumi seperti sekarang. Tidak ada kota, tidak ada kendaraan, tidak ada suara hiruk-pikuk kehidupan. Yang ada hanyalah awal dari segalanya, awal dari perjalanan manusia dan juga awal dari kisah para nabi yang akan membimbing umat manusia menuju kebenaran. Dalam ajaran Islam, terdapat 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Mereka bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk di tengah gelapnya kesesatan. Setiap kisah mereka bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan, dipahami, dan dijadikan pelajaran hidup. Dan semuanya dimulai dari manusia pertama. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ia bukan hasil evolusi, bukan pula hasil kebetulan, melainkan ciptaan langsung dengan kehendaknya. Allah menciptakan Adam dari tanah, lalu meniupkan ruh ke dalam dirinya. Dari sinilah kehidupan manusia dimulai. Adam kemudian ditempatkan di surga bersama istrinya, Hawa. Mereka hidup dalam kenikmatan tanpa rasa lapar, tanpa rasa sakit, tanpa kesedihan. Namun, di balik semua itu, terdapat satu ujian sederhana. Mereka dilarang mendekati satu pohon tertentu. Godaan pun datang. Iblis, yang telah bersumpah untuk menyesatkan manusia, membisikkan tipu daya. Dengan perlahan, ia membuat Adam dan Hawa ragu, hingga akhirnya mereka melanggar larangan tersebut. Akibatnya, mereka diturunkan ke bumi. Namun kisah ini bukan tentang kegagalan, melainkan tentang taubat. Adam menyadari kesalahannya. Ia memohon ampun dengan penuh penyesalan. Dan Allah dengan kasih sayangnya menerima taubat tersebut. Dari sini kita belajar bahwa manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi yang terpenting adalah kembali, menyadari, dan memperbaiki diri. Setelah Nabi Adam, datanglah Nabi Idris. Ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas, tekun, dan rajin dalam beribadah. Nabi Idris adalah orang pertama yang mengenal tulisan, menjahit pakaian, dan mempelajari ilmu pengetahuan. Di tengah kehidupan manusia yang mulai berkembang, Nabi Idris mengajarkan pentingnya ilmu dan ketaatan. Ia menunjukkan bahwa menjadi dekat dengan Allah tidak berarti meninggalkan dunia, tetapi justru menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Kemudian, waktu terus berjalan. Generasi demi generasi berlalu, hingga akhirnya manusia mulai jauh dari ajaran kebenaran. Disinilah muncul salah satu kisah paling besar dalam sejarah umat manusia. Kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya yang telah menyembah berhala selama ratusan tahun. Bayangkan, ratusan tahun ia berdakwah tanpa lelah. Siang dan malam, secara terang-terangan maupun diam-diam, ia mengajak mereka kembali kepada Allah. Namun, apa yang ia dapatkan? Penolakan, ejekan, bahkan hinaan. Kaumnya menganggapnya gila. Mereka menertawakan setiap peringatannya. Bahkan ketika Nabi Nuh mulai membangun sebuah kapal besar di tengah daratan yang kering, mereka semakin mengejeknya. Untuk apa kapal itu? Kata mereka. Namun Nabi Nuh tidak berhenti. Ia tetap teguh. Ia tetap percaya bahwa apa yang diperintahkan Allah pasti memiliki hikmah. Hingga akhirnya hari itu datang. Langit mulai menurunkan hujan yang sangat deras. Bumi memancarkan air dari segala arah. Air naik semakin tinggi dan semakin tinggi. Banjir besar pun melanda. Hanya orang-orang yang beriman yang selamat naik ke dalam kapal bersama Nabi Nuh. Sementara mereka yang menolak tenggelam dalam azab yang dahsyat. Salah satu momen paling menyayat hati adalah ketika anak Nabi Nuh sendiri menolak untuk ikut. Ia merasa bisa menyelamatkan diri dengan naik ke tempat yang tinggi. Namun pada akhirnya, ia tetap tidak bisa menghindari takdir. Dari kisah ini, kita belajar bahwa hidayah bukan tentang kedekatan hubungan, tetapi tentang keimanan. Bahkan keluarga seorang nabi pun tidak akan selamat jika menolak kebenaran. Setelah peristiwa besar di zaman Nabi Nuh, Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Kaum ini dikenal sangat kuat, memiliki tubuh yang besar, serta mampu membangun bangunan megah yang menjulang tinggi. Mereka hidup dalam kemewahan, namun sayangnya mereka juga hidup dalam kesombongan. Nabi Hud datang mengingatkan, mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan kesombongan. Namun seperti sebelumnya, kebenaran seringkali ditolak oleh mereka.
yang merasa paling kuat, kaum Ad justru menantang. Mereka merasa tidak mungkin ada yang mampu menghancurkan mereka, hingga akhirnya datanglah azab itu. Angin kencang yang sangat dahsyat menerpa mereka selama berhari-hari, menghancurkan segalanya tanpa sisa. Pelajaran yang bisa kita ambil, kekuatan tanpa iman hanyalah kesombongan yang menunggu kehancuran. Kemudian datang Nabi Saleh yang diutus kepada kaum Samud. Mereka adalah kaum yang pandai memahat gunung menjadi tempat tinggal. Lagi-lagi, kemajuan dan kemampuan tidak diiringi dengan keimanan. Sebagai bukti kerasulannya, Nabi Saleh diberikan mukjizat berupa seekor unta betina yang keluar dari batu. Itu adalah tanda yang sangat jelas. Namun, bukannya beriman, mereka justru membunuh unta tersebut. Akibatnya, azab pun datang. Suara petir yang menggelegar, mengguncang bumi, dan mereka pun binasa. Setelah itu, kita sampai pada kisah seorang nabi yang sangat istimewa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapa para nabi. Sejak muda, ia sudah mempertanyakan penyembahan berhala yang dilakukan kaumnya. Dengan penuh keberanian, ia menghancurkan berhala-berhala tersebut, kecuali satu yang paling besar untuk membuka mata kaumnya. Namun, tindakannya membuatnya dihukum. Ia dilemparkan ke dalam api yang sangat besar. Api yang seharusnya membakar justru menjadi dingin dan menyelamatkannya. Inilah bukti bahwa kekuasaan Allah berada di atas segalanya. Dari Nabi Ibrahim, kita juga belajar tentang keikhlasan yang luar biasa. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri, Nabi Ismail, ia tidak ragu. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Dan di saat itulah Allah menggantinya dengan hewan sembelihan. Sebuah ujian yang menunjukkan arti sebenarnya dari keimanan dan pengorbanan. Selanjutnya, Nabi Lut diutus kepada kaumnya yang melakukan penyimpangan moral yang sangat berat. Ia mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar, namun mereka menolak. Akhirnya, azab turun dengan cara yang mengerikan. Negeri mereka dibalikkan dan dihujani batu dari langit. Kemudian kita mengenal Nabi Ismail, anak dari Nabi Ibrahim. Ia tumbuh menjadi pribadi yang sabar dan taat. Bersama ayahnya, ia membangun Ka'bah yang hingga kini menjadi pusat ibadah umat Islam di seluruh dunia. Lalu Nabi Ishak dan Nabi Yakub yang melanjutkan keturunan para nabi. Dari keturunan inilah lahir Nabi Yusuf, sosok yang kisahnya penuh dengan ujian, pengkhianatan, dan keindahan akhir. Nabi Yusuf dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, difitnah, hingga dipenjara. Namun dari semua itu, ia tidak pernah kehilangan imannya. Hingga akhirnya, ia diangkat menjadi orang yang berkuasa dan dihormati. Dari kisahnya, kita belajar bahwa kesabaran akan selalu menemukan jalannya menuju kebaikan. Setelah itu, Nabi Ayub dikenal sebagai simbol kesabaran. Ia diuji dengan penyakit yang parah, kehilangan harta, bahkan keluarganya. Namun lisannya tidak pernah berhenti bersyukur. Dan pada akhirnya, Allah mengangkat semua penderitaannya. Kemudian Nabi Syuaib yang mengingatkan kaumnya agar jujur dalam berdagang. Namun, mereka tetap curang. Hingga akhirnya azab menimpa mereka. Lalu kita sampai pada kisah besar Nabi Musa. Ia lahir di tengah kekejaman seorang raja, zalim, Fir'aun. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh keajaiban. Ia dibesarkan justru di istana Firaun. Ketika dewasa, ia diangkat menjadi nabi dan diperintahkan untuk menghadapi Firaun. Dengan keberanian luar biasa, ia menentang kekuasaan yang sangat besar. Tongkatnya berubah menjadi ular, laut terbelah, dan berbagai mukjizat lainnya. Namun, Fir'aun tetap sombong. Hingga akhirnya, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di laut yang sebelumnya terbelah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebenaran mungkin terlihat lemah, tapi pada akhirnya akan selalu menang. Nabi Harun, saudara Nabi Musa, turut membantu dalam berdakwah. Kemudian Nabi Zulkifli yang dikenal dengan kesabaran dan keadilannya. Lalu Nabi Daud, seorang raja sekaligus nabi yang memiliki suara merdu. Dan Nabi Sulaiman yang diberikan kekuasaan luar biasa hingga mampu mengendalikan angin dan berbicara dengan hewan. Namun meski memiliki kekuasaan besar, ia tetap rendah hati. Selanjutnya, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa yang terus mengajak kaumnya kembali kepada Allah. Dan akhirnya, kita sampai pada Nabi Yunus. Nabi Yunus sempat meninggalkan kaumnya
karena merasa putus asa. Namun dalam perjalanan, ia ditelan oleh seekor ikan besar. Di dalam kegelapan, dalam kesendirian, ia berdoa dengan penuh penyesalan. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang yang zalim. Doa itu menjadi salah satu doa paling terkenal hingga kini. Dan Allah pun menyelamatkannya. Dari kisah Nabi Yunus, kita belajar bahwa seburuk apapun keadaan kita, pintu taubat tidak pernah tertutup. Nabi Zakaria, di usianya yang telah lanjut dengan rambut yang memutih dan tubuh yang melemah, ia masih memiliki satu harapan besar. Seorang anak yang akan melanjutkan dakwahnya. Dengan penuh kerendahan hati, ia berdoa kepada Allah. Doa yang lirih, namun penuh keyakinan. Dan Allah mengabulkannya. Lahirlah Nabi Yahya, seorang anak yang suci, cerdas, dan penuh ketaatan. Sejak usia muda, ia tumbuh menjadi nabi yang tegas dalam menyampaikan kebenaran, tanpa takut kepada siapapun. Namun, jalan kebenaran tidak selalu mudah. Nabi Yahya harus menghadapi kekuasaan yang zalim, hingga akhirnya ia wafat dalam mempertahankan kebenaran. Kemudian, kita sampai pada salah satu nabi yang paling istimewa, Nabi Isa. Nabi Isa lahir tanpa seorang ayah, sebuah mukjizat besar yang menunjukkan kekuasaan Allah sejak bayi. Ia sudah mampu berbicara, membela kehormatan ibunya, Maryam. Dalam hidupnya, Nabi Isa diberikan berbagai mukjizat. Ia dapat menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan membawa ajaran yang penuh kasih sayang. Namun, seperti nabi-nabi sebelumnya, ia juga menghadapi penolakan. Bahkan ada upaya untuk membunuhnya. Namun, Allah menyelamatkannya, mengangkatnya ke langit. Dan hingga kini, umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa akan kembali di akhir zaman. Dan akhirnya, kita sampai pada penutup dari seluruh kisah ini. Nabi terakhir, Nabi Muhammad, 3 Buhata. Beliau lahir di kota Makkah, di tengah masyarakat yang penuh dengan kebodohan dan penyembahan berhala. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh ujian. Ia menjadi yatim, lalu kehilangan ibunya dan dibesarkan dalam kesederhanaan. Namun dari situlah terbentuk pribadi yang luar biasa, jujur, amanah, dan penuh kasih sayang. Pada usia 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama, sebuah momen yang mengubah sejarah umat manusia selamanya. Perlahan, beliau mulai berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan kemusyrikan. Namun jalan yang ditempuh tidaklah mudah. Caci maki, hinaan, penyiksaan, bahkan ancaman pembunuhan. Semuanya beliau hadapi, namun beliau tidak pernah menyerah. Dengan kesabaran, kelembutan, dan keteguhan, Islam mulai menyebar. Dari Makkah ke Madinah, hingga akhirnya ke seluruh penjuru dunia. Nabi Muhammad bukan hanya seorang nabi, tetapi juga pemimpin, sahabat, suami, dan teladan bagi seluruh umat manusia. Beliau mengajarkan tentang kasih sayang, keadilan, kejujuran, dan keteguhan iman. Dan pada akhirnya, beliau menutup perjalanan kenabian. Tidak ada nabi setelahnya. Ajaran yang beliau bawa menjadi penyempurna dari semua ajaran para nabi sebelumnya, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Kita melihat satu benang merah yang sama, sebuah pesan yang tidak pernah berubah. Sembahlah Allah dan jalani hidup dengan kebaikan. Kisah-kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu. Mereka adalah cermin untuk melihat diri kita hari ini. Apakah kita sudah sabar seperti Nabi Ayub? Apakah kita sudah teguh seperti Nabi Ibrahim? Apakah kita sudah bertobat seperti Nabi Adam? Atau apakah kita masih sering mengabaikan kebenaran yang sudah jelas di depan mata? Perjalanan para nabi telah selesai, namun perjalanan kita masih terus berjalan. Dan mungkin dari kisah ini, kita bisa menemukan arah untuk menjadi lebih baik, arah untuk lebih dekat kepada Allah, dan arah untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Terima kasih telah menyimak perjalanan 25 nabi dan rasul. Semoga kisah ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi juga sampai ke hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.